Halo semuanya, selamat malam. Kalau bentar lagi saya mau mulai acara info session-nya. Kalau misalnya emang nggak ada technical difficulties atau bisa dengar suara saya jelas, bisa tolong bantu konfirmasi di kolom chat. Bisa bilang oke gitu aja. Jadi saya tenang juga kalau misalnya ternyata semuanya dengar. Oke, thank you. Ya, cool. Oke, thank you konfirmasinya semuanya. Jadi saya mulai aja. Disclaimer, all the slides will be in English. Jadi slides yang saya pakai hari ini in English. Habis itu another disclaimer, if you're not Indonesian today, unfortunately this session is actually intended for Indonesian students. So the whole session would be presented in English. In Bahasa Indonesia, not English. So if you have no knowledge of Bahasa Indonesia, unfortunately, this isn't the right session for you. But if you're Indonesian, definitely please stay tuned and then following the sessions for the next 30 to like 45 minutes. Kemudian untuk sesi tanya jawab, saya akan bantu jawab semua pertanyaan di akhir. Di Zoom ini ada kolom Q&A, jadi if you have any questions, nanti just type it down di kolom Q&A, nanti akan saya bahas di akhir sesi ini. Okay, then without further ado, I'll start the presentation today. So, presentasi hari ini tuh tentang info session untuk studi di Cina. Kemudian, next, sedikit tentang saya mau perkenalan dulu sebelumnya. Nama saya Nadia Wijaya. Saya itu advisor dari China Admissions. Terus, currently I'm based in Beijing dari 2017 sampai sekarang. Tapi asalnya dari Indonesia. Jadi saya orang Indonesia juga, asal saya dari Surabaya. Sekarang kebetulan saya lagi ada di Surabaya karena terjebak COVID-19 gitu. Dan ceritanya curhat sedikit, kemarin saya pulang waktu libur Imlek, cuman kemudian gagal balik sampai sekarang karena masih belum ada kesempatan untuk balik ke Cina sekarang. Jadi sebelumnya juga di tahun 2017 sampai di tahun 2019 itu saya juga belajar di Cina, di Beijing, tepatnya di University of International Business and Economics. Dulu ngambil program Master of World Economics. Jadi itu programnya 2 tahun dalam bahasa Inggris juga. Kemudian apa sih yang didapat selama 2 tahun sekolah di Cina in general ya? In general itu banyak banget sih sebenarnya. Jadi awalnya juga saya agak-agak takut karena ini pertama kalinya sekolah luar negeri, sedangkan saya waktu S1 itu di Surabaya ceritanya. Jadi ini benar-benar pertama kalinya sekolah jauh banget sampai Cina, terus bisa bahasa Cina atau enggak, bisa-bisa enggak gitu. Jadi udah dari dulu sih les sebenarnya dari, kayaknya waktu SD, SMP, SMA juga ada pelajarannya, tapi kan cuma pelajaran seminggu sekali, jadi nggak bagus lah intinya Mandarinnya. Begitu nyampe Cina, obviously kaget pasti. Even though udah merasa cukup pede dengan skill Mandarin, tapi tetap sampai sana kaget karena mereka ngomongnya cepat banget dan lain sebagainya. Jadi akhirnya butuh waktu juga untuk menyesuaikan definitely, dan juga ditambah saya pelajar untuk program bahasa Inggris. Jadi yang in a daily basis sebenarnya nggak pakai bahasa Mandarin. Jadi itu juga buat saya jadi sebuah challenge karena saya berarti punya PR lebih untuk harus bisa belajar bahasa Mandarin karena on a daily basis di kelas saya nggak perlu pakai Mandarin gitu. Nah terus on top of that, additionalnya apa ya, teman-teman gitu. Jadi setelah sekolah di Cina itu benar-benar bisa ngerasain yang namanya global experience lah. Jadi bisa ketemu juga sama teman-teman benar-benar dari berbagai belahan dunia ini. Jadi sahabat saya di kelas itu bukan orang Indonesia, karena saya satu-satunya orang Indonesia pada saat itu di kelas. Jadi akhirnya saya berteman sama orang Thailand, orang Laos, kemudian ada orang Bangladesh, orang Mongolia, Russia, dan beberapa negara lainnya. Jadi benar-benar sekolah di Cina itu menurut saya itu benar-benar kasih experience yang lebih, karena kita nggak cuma bisa dapat kayak gelar sarjana kita, for example, tapi kita juga bisa belajar Mandarin gitu. Jadi even though pada akhirnya kita ngambil kelas yang bahasa Inggris pun, kita itu tetap dituntut untuk bisa Mandarin karena itu tetap dipakai juga on a daily basis. Misalnya kita keluar mau cari makan dan lain sebagainya. Selain itu, kita tuh benar-benar bisa ketemu teman dari mana-mana gitu. Jadi nggak cuma ketemu orang Indonesia aja sampai sana, nggak cuma ketemu orang Cina juga, tapi literally orang dari mana-mana, bahkan jauh-jauh dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, itu semuanya datang untuk sekolah di Cina.
And then next up itu about China Admissions. Jadi kan hari ini saya mewakili China Admissions, kantor saya di Beijing. Jadi China Admissions itu apa sih? Basically, kita adalah an award-winning platform for international students to apply to Chinese universities. Or in a simple word, kita itu platform untuk membantu international students, nggak cuma dari Indonesia aja, tapi international students in general, untuk bisa belajar di Cina. Jadi kita bantu kalian untuk bisa daftar ke kampus-kampus di Cina. Jadi sampai detik ini kita berpartner dengan lebih dari 100 top Chinese universities. Terus habis itu di platform kita juga udah ada lebih dari 100.000 students registered gitu. Kemudian kantor kita itu pernah memenangkan beberapa awards. For example, bos saya bisa memenangkan Foreign Entrepreneurs 30 in China di tahun 2019. Unfortunately, he's not able to join today's session karena dia ada meeting. Kemudian kantor kita juga dapat penghargaan yang lain seperti Chaoyang Phoenix Grant, itu dari pemerintah Chaoyang Beijing di tahun 2019 dan 2020. Terus a little bit about our team. Jadi our team itu adalah multicultural team. Kenapa saya bisa bilang tim kita di China Admissions itu multicultural team? Karena benar-benar kita yang kerja di sana itu kita tuh datang dari negara-negara yang berbeda dan juga background yang berbeda gitu. Jadi contohnya saya dari Indonesia, saya satu-satunya orang Indonesia yang kerja di China Admissions, kemudian bos saya dari UK, kemudian ada teman-teman kantor saya yang lain, ada yang dari Philippines, ada yang dari Mongolia, ada yang dari Cina, ada yang dari Rwanda, dan juga ada yang dari Eropa. Jadi benar-benar kayak kita bisa belajar juga tentang budayanya teman-teman kita yang lain. Nggak cuma kerja aja. Jadi next up, ini adalah beberapa kampus yang partnering sama kita. Contohnya, kalau misalnya di Beijing ada BFSU, Beijing Foreign Studies University, mereka ada IBS program, International Business Program yang benar-benar keren. Saya pernah ke sana. Kemudian ada Wuhan University, ada BIT, Beijing Institute of Technology, dan beberapa yang lain. Terus agenda untuk presentasi hari ini, yang pertama itu obviously informasi untuk tentang pendaftaran untuk tahun ajaran baru di September 2020 ini, kemudian proses untuk pendaftaran, yang ketiga itu beasiswa, terus tips and trick, kemudian yang terakhir itu adalah frequently asked questions atau pertanyaan-pertanyaan general yang sering ditanyakan murid-murid internasional tentang studi di Cina. Jadi pertama itu kenapa sih kok studi di Cina gitu? Kenapa sih Kak harus studi di Cina? Kenapa saya nggak ke Singapura aja kan deket gitu dari Indo cuma sejam naik pesawat? Kenapa kamu harus studi di Cina? Yang pertama itu seperti yang udah saya sebutin tadi di cerita saya juga, kamu itu nggak cuma bisa dapetin sarjana di Cina, tapi kamu juga bisa sekolah bahasa at the same time gitu. Jadi nggak perlu harus sekolah bahasa juga sih, kamu bisa belajar bahasa at the same time. Misalnya on a daily basis kamu tetap harus memaksa dirimu untuk pakai Mandarin untuk ngobrol sama, let's say, mau beli makanan atau mau beli barang, seperti itu. Kemudian, nomor 2 adalah karena Cina itu merupakan salah satu destinasi populer untuk international student sekarang. Jadi sekarang ini udah ada about 500.000 international students yang sekarang ini posisinya belajar di Cina. Dan mereka itu datangnya dari negara mana-mana, banyak banget. South Korea, Japan, Indonesia, terus Malaysia, Thailand, terus negara-negara di Eropa juga ada, dari Afrika juga banyak banget. Jadi benar-benar bisa ketemu sama international students dari negara mana aja. Kemudian yang ketiga itu adalah karena kampus-kampus di Cina ini sekarang itu sudah mulai diperhitungkan secara global. Jadi banyak kampus-kampus di Cina yang sebenarnya mempunyai high reputation gitu. Jadi contohnya, obviously yang kita semua udah tahu itu pasti Tsinghua University, kemudian ada Peking University, dua-duanya di Beijing, dua-duanya kampusnya gede-gede luar biasa. Saya pernah nyasar di sana. Kemudian ada kampus lain seperti Zhejiang University, Fudan University, dan lain-lain. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa kampus-kampus yang lain yang nggak top 10 di Cina itu tetap diperhitungkan secara global. Jadi meskipun kamu, let's say, nggak masuk ke kampus yang top 10, top 20 di Cina, tapi tetap aja degree yang bisa kamu dapetin dari sekolah di Cina itu berlaku di seluruh dunia. Yang keempat, kenapa kamu harus sekolah di Cina? Obviously, karena sekolah di Cina itu relatively affordable. Compare to, let's say, kalau kamu sekolah di Australia, atau di UK, atau even di Singapore. Gitu. Sebenarnya sekolah di Cina itu jauh lebih murah daripada kamu sekolah di negara-negara tersebut. Kenapa? Karena untuk biaya sekolahnya sendiri, untuk uang sekolahnya, itu relatively lebih murah. Untuk
non-degree programs, maksudnya untuk sekolah bahasa, itu starts from 6.500 RMB atau 13 juta ya per semester. Kemudian untuk program sarjana yang S1, S2, S3, itu uang sekolahnya mulai 18.000, 36 juta per tahun, sorry, bukan per semester. Kemudian untuk akomodasi on campus, itu juga relatively very cheap, about 35 sampai 100 per hari, jadi 70.000 ya sampai 200.000 per hari per orang. Kalau misalnya kamu mau rent apartemen di luar kampus, pasti boleh aja, nggak apa-apa sama kampusnya. Itu tergantung juga kalian itu tinggalnya di mana gitu. Nah, kalau kayak saya tinggal di Beijing, Beijing sama Shanghai itu adalah dua kota yang paling mahal di Cina. Jadi obviously 2.000 kayak yang saya tulis ini, 2.000 RMB per month, 4 juta ya, 4 juta rupiah. Kalau di Beijing itu bisa dapat sih bisa, tapi benar-benar dapat yang kayak di pinggir kota banget gitu. Kalau misalnya mau ke city center mungkin butuh 2,5 jam naik MRT gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kota-kota lain, kota-kota yang skalanya lebih kecil daripada Beijing, juga yang lebih murah daripada Beijing, itu masih bisa dapat. Kalau misalnya di Beijing sendiri, Shanghai juga harganya sama-sama aja sama Beijing, itu paling enggak kalau misalnya rent apartemen di dekatnya kampus gitu, karena kan kalau kampus-kampus tuh kebanyakan lokasinya lumayan PW ya kalau di Beijing sebenarnya. Nah, kalau rent di dekatnya kampus banget itu paling enggak 1 bulan tuh sekitar 3.000 sampai 3.500, berarti 6 sampai 7 juta per room, bukan per satu rumah ya. Jadi per room, jadi kalian akan rent kayak ngekos gitu, ngekos satu kamar, kemudian nanti untuk dapur sama kamar mandinya akan share sama orang lain di rumah itu. Nah, kemudian untuk living expenses, ini standarnya Beijing sih sebenarnya. Kalau makan di kantin, berdasarkan pengalaman saya, itu sekitar 20-30 ribu per meal. Sebenarnya itu tergantung juga kita makan apa di kantin, obviously. Kalau misalnya ngambilnya yang banyak daging-daging gitu, ya pasti lebih mahal. Kalau ngambilnya cuma sayur doang, ya pasti bisa kurang daripada 10. Saya pernah makan tuh kayak cuma 15.000 gitu satu kali. Nah, kalau makan di restoran pun juga tergantung ya. Kalau misalnya kita makannya di restoran yang fancy, di hotel bintang 5, obviously bakal lebih dari 200.000 satu menu gitu. Tapi kalau enggak, sekitar 30-100 around that. Terus untuk public transportation itu available di hampir semua kota di Cina itu ada bus system yang bagus pastinya. Untuk subway pun iya. Jadi sebenarnya hampir di semua kota di Cina itu ada subway, terutama kalau di kota-kota besar kayak Beijing, Shanghai, Guangzhou yang begitu-begitu itu subway-nya tuh terintegrasi luar biasa bagus, kemudian benar-benar bisa kemana-mana. Bahkan kalau di Beijing tuh bisa dari city center bisa ke tempat yang 3 hours away pakai subway gitu. Jadi benar-benar udah maju banget. Dan subway-nya itu juga nggak mahal, sekali naik itu cuman sekitar 6 sampai 12 ribuan. Kemudian kenapa lagi harus sekolah di Cina? Karena Cina itu adalah negara yang sedang sangat berkembang dengan sangat cepat gitu loh. Jadi benar-benar pemerintah Cina itu sekarang sangat memfokuskan untuk membangun infrastruktur mereka dengan lebih baik lagi dan lebih cepat lagi, dan mereka benar-benar bangun semuanya itu sangat cepat. Jadi semua kota-kota di Cina itu jalan-jalannya udah bagus banget, banyak gedung-gedung tinggi, terus mereka tuh lagi benar-benar kayak mengedepankan untuk memperbaiki terus-menerus sistem transportasi di kota-kota tersebut. Yang keenam, kenapa kamu harus sekolah di Cina? Yang ini tuh alasan yang benar-benar bikin hidup kamu akan sangat-sangat convenient di Cina. Jadi karena di Cina itu teknologinya udah maju banget. Jadi benar-benar kamu tuh bisa ngelakuin apapun pakai HP. Cuman bawa satu HP aja, nggak usah bawa yang lain. Saya sendiri kemana-mana di Beijing nggak pernah bawa dompet, nggak pernah bawa apa-apa, cuman bawa HP tok. Karena literally you can do everything with your phone. Jadi mau belanja, mau rent a bike, sewa sepeda gitu kan, mau panggil taksi, mau bayar, even bayarnya di pasar, even bayarnya kayak di depot yang super kecil, di stand pinggir jalan, di pedagang PKL, semuanya tuh bisa pakai WeChat sama Alipay. Jadi literally teknologi itu akan sangat membantu hidup kamu selama di Cina. Jadi, in conclusion, studi di Cina itu adalah sebuah adventure of a lifetime, sebuah pengalaman yang nggak akan pernah kamu lupain seumur hidup kamu, karena ada banyak kesempatan kamu bisa jalan-jalan ke manapun di Cina, travel places-nya bagus-bagus banget, kemudian makanan Cina juga enak-enak, dan makanan halal itu tersedia ya guys di Cina, jangan khawatir. Jadi kayak di kantin saya sendiri itu, di kampus saya sendiri itu ada kantin khusus halal. Jadi dia benar-benar jual halal food aja, karena kampus-kampus di Cina ini mulai menyadari bahwa jumlah
international students khususnya yang beragama Muslim atau yang nggak makan makanan yang haram itu banyak banget gitu. Jadi mereka akhirnya menyediakan buka sendiri kantin khusus untuk menu halal. Dan juga kalau di kota-kota besar, setahu saya kurang tahu sih kalau kota kecil, tapi seharusnya ada juga ya. Kalau di kota-kota besar itu restoran halal itu benar ada di mana-mana gitu. Kemudian kamu bakal bisa ketemu teman-teman dari seluruh dunia. Dan terakhir benar-benar ini tuh bakal jadi pengalaman yang akan bantu kamu untuk develop global mindset. In other way, akan bikin kamu tuh jadi orang yang lebih open-minded. Nah, next step, the most important thing, admission is now open, alias pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran September 2020 itu udah dibuka. Untuk pendaftarannya sendiri, itu sekarang cuman kampus-kampus menerima untuk pendaftaran murid-murid yang bersedia untuk bayar sendiri, alias tidak pakai scholarship, karena pendaftaran untuk scholarship, especially Chinese Government Scholarship, itu udah tutup. Jadi untuk Chinese Government Scholarship itu pendaftarannya kemarin di bulan Februari sampai Maret. Jadi sekarang, karena sekarang udah Mei, pendaftaran CSI udah nggak berlaku lagi. Jadi mereka cuma akan memproses application-nya murid-murid yang memang mau dan mampu untuk bayar sendiri kuliahnya di Cina. Nah, kemudian untuk application prosesnya sendiri, bagaimana cara apply? Obviously, yang pertama kalian harus milih program apa yang mau kalian pelajari selama di Cina, kemudian apply online on China Admissions Platform. Kemudian kalian harus complete the online application, basically kayak ngisi data diri gitu, terus ngumpulin dokumen-dokumennya, nanti saya jelasin dokumennya yang diperluin apa aja. Terus bayar application fee atau uang pendaftaran. Kenapa harus bayar uang pendaftaran? Karena ini diwajibkan sama pihak kampus untuk ngurus visa dan lain sebagainya nanti. Dan terakhir, bisa disubmit. Kalau udah disubmit, nanti tim dari China Admissions akan nge-review application kalian dulu. Kalau misalnya dokumennya belum lengkap, kita pasti ngasih tahu dan lain sebagainya. Kalau udah lengkap semua, baru kita akan submit application-nya ke university, kemudian kita tunggu pengumuman dari university. This may take a while. Kadang-kadang itu kira-kira ya on average itu keputusan dari mereka tuh bisa didapat sekitar 2-6 minggu tergantung program dan kampusnya apa. Nah, kalau misalnya kalian diterima, nanti kalian tuh harus bayar uang deposit ke kampusnya. Ini gunanya apa? Gunanya itu untuk nge-securein tempat kalian di sana. Anggapannya kayak ngecop tempat gitu di sana. Ngecop tempat bahasa Indonesianya apa ya? Kayak intinya buat supaya kalian tuh pasti sekolah di sana gitu. Nah, kemudian kampus itu akan ngirimin visa form dan juga admission notice ke rumah kalian di Indonesia. Kemudian kalian nanti bisa langsung ke visa centernya Chinese Embassy di Jakarta, di Surabaya, di Bali ada, dan kemudian bisa beli tiket terus terbang ke Cina. Nah, jadi di Cina itu program yang ada sekarang ini nggak cuma program dalam bahasa Mandarin aja, tapi banyak banget program dalam bahasa Inggris yang ada. Jadi ada lebih dari 2.500 program dalam bahasa Inggris yang sekarang ini disediakan sama kampus-kampus di Cina gitu. Jadi ini beberapa popular and recommended programs yang ada di Cina. Yang pertama itu untuk kalian yang mau sekolah kedokteran gitu. Jadi ternyata banyak banget juga mahasiswa Indonesia yang kepengen sekolah kedokteran di Cina. Kenapa? Menurut mahasiswa Indonesia lain yang pernah saya tanya, dia bilang kalau misalnya sekolah di Cina itu untuk program kedokteran itu lebih balance. Jadi nggak cuma belajar teori aja, tapi belajar teori sama prakteknya itu komposisinya balance. Jadi mereka benar-benar bisa menerapin apa yang mereka diajarin di kelas. Nah, jadi ini beberapa rekomendasi untuk program-program kedokteran yang ada di kampus-kampus Cina. Kemudian, untuk program bisnis, seperti yang tadi di awal saya mention, BFSU, Beijing Foreign Studies University, punya program International Business S1, S2, yang benar-benar bagus banget, sangat super quality. Kemudian, banyak banget sih sebenarnya kalau untuk kayak program business engineering, sebenarnya di Cina itu sangat banyak pilihan. Kemudian kayak benar-benar kamu misalnya mau sekolah di kota gede sampai kota kecil aja pasti ada. Mereka semua nyediain program bisnis dalam bahasa Inggris. Di Beijing aja banyak pilihannya, atau misalnya kamu mau sekolah di Hangzhou, di Ningbo, di Suzhou, atau di Nanning, di mana-mana banyak pilihannya. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih banyak lagi, karena kan ada 2.500 program, saya nggak mungkin jelasin semua hari ini. Karena banyak banget, jadi pastinya kamu bisa cek aja di link di situ, apply.china-admissions.com/search, untuk cari program-program lain yang mungkin
cocok sama interest dan minat kamu. Nah, ini beberapa program lain seperti MBA. Jadi yang ini MBA-nya itu untuk professional MBA. Jadi mereka require 2 years of working experience. Ada 3 kampus yang saya rekomendasikan. Pertama SIPS, unfortunately, tapi deadline-nya udah tutup untuk September 2020 intake. Jadi mereka terimanya untuk September 2021 intake untuk tahun depan. Tapi jangan kecil hati karena ada kampus-kampus yang lain. Contohnya CKGSB, Cheng Kung Graduate School of Business di Beijing. Ini juga salah satu yang ngetop di Cina dan internationally sebenarnya. Terus yang kedua itu Zhejiang University International Business School, ZIPS di Haining. Ini part of Zhejiang University. Zhejiang University itu top 5 best university in China. Jadi mereka bikin international campus di Haining untuk program ini. Kemudian ada banyak lain, kayak misalnya kalian mahasiswa Indonesia terutama itu biasanya banyak yang suka sama program dual degree. Jadi ada kesempatan nggak cuma sekolah di Cina, tapi mereka bisa ngelanjutin juga di negara lain. Jadi bisa cek si An Jiao Tong Liverpool University. Programnya nggak cuma film aja sih, mereka punya engineering, business, finance, and so on. Terus yang kedua itu AEBS, Asia Europe Business School. Ini lokasinya di Shanghai, mereka cuma ada program bisnis aja. Yang ketiga itu University of Nottingham, Ningpo, China. Jadi ini adalah cabangnya University of Nottingham yang dia punya cabang juga di Malaysia sama di UK. Salah satunya di China, di Ningpo. Nah, other programs itu kayak, let's say, computer science, I would say BIT, Beijing Institute of Technology is one of the best. Kenapa? Lokasinya juga sangat PW di Beijing, itu dia lokasinya benar-benar literally di IT center-nya Beijing gitu. Terus, sekolah bahasa, ini salah satu program populer di Indonesian students. I would recommend BLCC, Beijing Language Culture College di Beijing. Kenapa recommend BLCC? Karena BLCC ini kampusnya emang spesialis untuk ngajar Mandarin aja. Jadi dia benar-benar nggak punya program yang lain, cuma Mandarin aja. Nah, kalau misalnya untuk program sekolah bahasa sendiri, sebenarnya itu tersedia di kampus mana aja di Cina. Jadi mau di kota-kota kayak Beijing, Shanghai, terus di Hangzhou, di mana-mana lah. Literally semua kampus itu menyediakan program belajar bahasa Mandarin untuk international students. Jadi again, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa langsung dicatat aja linknya atau di screenshot page-nya juga boleh. Kemudian kalau misalnya sekarang ini kan kalian perlu killing time ya, karena kan pendaftaran juga masih sampai Juni, Juli. Sekarang kalian nggak ngapa-ngapain, COVID-19, nggak bisa keluar rumah juga, literally bosen di rumah. Jadi ada beberapa program yang kalian mungkin bisa cobain juga, seperti Online Chinese Language Program. Kenapa Online Chinese Language Program? Karena gampang banget belajarnya, bisa di rumah, bisa di kamar, bisa di mana-mana. Terus definitely belajar bahasa Mandarin sebelum berangkat ke Cina itu essential, guys. Sebenarnya kalian nggak harus dan nggak wajib tahu Mandarin juga sih sebelum berangkat ke Cina. Cuman itu akan membuat hidup kalian jauh lebih mudah ketika kalian tahu bahasa Mandarin ketika kalian pertama kali datang ke Cina. Gitu. Jadi ada beberapa kampus yang nyediain program online, kayak BLCU, kemudian Tianjin International Chinese College, dan CLI. Jadi gimana caranya apply sih, Kak? Dari tadi itu saya masih bingung caranya apply gimana. Nah, pertama kalian harus ke link ini di apply.china-admissions.com/search. Nah, kemudian kalian cari programnya di program apa yang kalian mau apply gitu. Karena ada 2.500 program yang nggak mungkin saya ceritakan satu persatu hari ini. Jadi nanti coba kalian search aja di sana. Mau lihat-lihat dulu bisa sih. Jadi kita tuh nggak cuma bisa bantu kalian daftar ke 1-2 kampus ya guys. Jadi kita benar-benar bisa daftarin kalian ke 100 lebih kampus yang ada di Cina. Oh, additional note, gimana sih Kak kalau misalnya program yang saya mau itu nggak ada di platform China Admissions misalnya, tapi program itu ada gitu. Nah itu tetap kita juga bisa bantu kalian, nanti kalian bisa kontak aku aja, mau daftar program yang mana, nanti akan aku bantu untuk application-nya. Nah, jadi ini adalah dokumen yang kalian perluin untuk daftar kampus-kampus di Cina. Contohnya paspor, foto, ijazah, kemudian transkrip atau nilai raport, personal statement, kemudian TOEFL or IELTS score, itu diperluin ya untuk mahasiswa dari Indonesia, kecuali kalau kalian SMA-nya di international school atau kalian S1, S2-nya ngambil program dalam bahasa Inggris, atau di luar negeri, misalnya di Australia, di UK, di mana yang negaranya itu dalam bahasa Inggris. Kemudian HSK itu cuma perlu kalau kalian program ngambil sekolah yang dalam bahasa Mandarin, terus bank statement ini rekening koran,
Misalnya orang tua kalian yang akan bayar studinya, berarti rekening koran orang tua kalian. Kemudian tuh recommendation letter itu cuma perlu untuk mahasiswa yang daftar S2 dan S3, sama research proposal itu cuma untuk S3. Jadi Kak, gimana sih kalau misalnya ya selama COVID-19 ini kan, let's say kantor imigrasi tutup gitu, terus kampus saya tutup, sekolah saya tutup, semuanya tutup Kak karena COVID-19. Terus gimana saya belum bisa dapat ijazah saya? Jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalnya kamu belum bisa dapat ijazah kamu sekarang, just let us know kira-kira kapan kalian bisa dapat ijazah kalian. Karena sekarang ini COVID-19 kan menyerang seluruh dunia ya. Jadi kampus-kampus di Cina pun paham dan mengerti situasi kalian, dan jadi kalian itu nggak apa-apa kalau ngumpulinnya agak telat gitu. Tapi diusahakan aja kalau bisa sebisa mungkin dikejar gitu. Tapi kalau emang sampai detik-detik terakhir deadline emang nggak bisa kekejar, misalnya kantor imigrasinya nggak buka-buka sampai deadline, ya udah kalian kumpulin aja paspor yang lama, nanti kita atur lagi. Nah, terus kemudian itu tentang application fee. Application fee itu uang pendaftaran, kenapa harus dibayar? Karena diwajibkan oleh kampusnya untuk ngirim dan juga bantu kalian apply visa dan terus ngirim dokumennya ke Indonesia. Terus gimana sih Kak cara bayar application fee? Nah, kita tuh nyediain beberapa payment method kayak Visa Mastercard. Jadi bisa berbagai kartu kredit, kartu debit, bisa pakai PayPal. Terus kalau kalian punya teman atau saudara di Cina bisa pakai WeChat atau Alipay. Kalau bank transfer, kita cuma menerima international bank transfer ke bank account kita HSBC di Hong Kong. Ini part yang paling ditunggu-tunggu, scholarship, beasiswa. Jadi ada 3 beasiswa yang akan saya jelasin ke depan, beasiswa S1, S2, dan S3. Yang pertama itu beasiswa S1 ya ini, untuk 1+4 program di BLCC dan Tianjin University. Jadi ini tuh program S1, yang pertama kalian akan spend 1 tahun di Beijing, di BLCC, untuk belajar bahasa Mandarin sampai level HSK 4 gitu. Jadi kalau misalnya di awal kalian nggak ngerti Mandarin, nggak apa-apa, nanti kalian akan belajar sampai selama 1 tahun tuh kalian harus bisa lolos HSK 4. Kenapa? Karena itu diwajibkan untuk supaya kalian tetap bisa dapat beasiswanya untuk S1-nya ke depannya. Nah, selama 1 tahun ini, kalian harus bayar tuition fee-nya di BLCC itu 19.200 RMB, berarti sekitar 38 juta untuk 1 tahun. Nah, terus kemudian 4 tahun di Tianjin-nya gimana, Kak? 4 tahun di Tianjin-nya gratis, guys. Alias kalian nggak perlu bayar uang sekolahnya di Tianjin, tapi sekolahnya itu akan dalam bahasa Mandarin. Jadi selama 4 tahun itu kalian bisa basically apply ke program apa aja di Tianjin University. Mereka punya sekitar 40-50-an program S1 dalam bahasa Mandarin. Itu ada engineering, business, computer, art, language, banyak pokoknya yang bisa kalian daftar. Selama 4 tahun tuh kuliahnya gratis dan kalian dapat monthly living subsidy 1.400 RMB, sekitar 2,8 juta. Sisanya itu kalian harus bayar sendiri. Tapi ini udah tergolong murah banget karena yang memberatkan kan sebenarnya biasanya uang sekolah ya, karena yang paling mahal. Jadi uang sekolahnya udah gratis. Yang kedua itu Master in International Business di BFSU. Jadi mereka menyediakan beasiswa untuk excellent candidates. Beasiswanya apa? Itu gratis uang sekolah gitu. Jadi salah satu murid kita dari India, jadi dia sekolah S1-nya di Cina juga, di Xi'an Jiaotong Liverpool University. Kemudian dia daftar ini, Master in International Business di BFSU. Kita yang bantu dia daftar, dan barusan dia diterima sama BFSU dan di-offer beasiswa seperti ini. Jadi dia nggak usah bayar uang sekolah selama 2 tahun di BFSU. Yang selanjutnya, beasiswa S2 di ZAS, The Chiang University of Science and Technology. Basically, mereka menawarkan banyak banget program engineering, kayak chemical engineering, terus teknik sipil, teknik kimia, teknik mekanik, teknik industri, dan lain-lain. Terus juga ada program-program lain seperti matematika, fisika, international business. Nah, ini lokasinya di Hangzhou. Sama beasiswanya itu juga untuk tuition fee, tapi ini beasiswanya per tahun. Jadi kalau kalian dapat beasiswa tahun pertama, nanti di tahun kedua kalian harus apply lagi. Nah, beasiswanya itu 30.000 RMB. Nanti kita bisa bantu kalian untuk daftar di sini juga. Nah, selanjutnya itu Jiangsu University. Jadi Jiangsu University ini menawarkan program beasiswa untuk program S2 dan S3. Untuk beasiswa S2 sendiri,
programnya Jiangsu tuh banyak banget, guys. Jadi mereka punya program business, engineering-nya tuh kayak super specific, kayak misalnya agriculture engineering, chemical, civil, mechanical, dan lain sebagainya, banyak banget. Nanti bisa dicek aja langsung di website China Admissions, terus ada Master in Biology, Foreign Language Education, dan lain-lain. Terus lokasinya di mana? Zhenjiang. Kalau nggak tahu Zhenjiang di mana, basically Zhenjiang itu nggak jauh dari Shanghai. Jadi kalau misalnya naik high speed train, about 1-2 jam kayaknya udah nyampe dari Zhenjiang ke Shanghai. Terus untuk S2 sendiri rata-rata di Cina itu 2 tahun, programnya Jiangsu nih bahasa Inggris. Untuk beasiswanya mereka ngasih diskon sebesar 20.000 RMB per tahun. Uang sekolahnya di sana itu sekitar 22 sampai 25 RMB. Jadi kalau kepotong beasiswa kalian cuma perlu bayar uang sekolah sekitar 4 juta sampai 10 juta aja per tahun. Terus accommodation bisa di dormitory kampus karena kampusnya punya accommodation yang bisa menampung seluruh international students mereka. Nah, kalau kalian tertarik S3, Jiangsu itu punya beasiswa S3 yang jauh lebih menggiurkan lagi. Programnya itu rata-rata kebanyakan engineering. Terus kalau S3 itu durasinya 3 tahun dalam bahasa Inggris. Dan untuk mahasiswa S3 yang dapat beasiswa, itu mereka ngasih gratis uang sekolah plus gratis akomodasi selama 3 tahun. Jadi kalian benar-benar cuma tinggal bayar uang jajan aja, nggak usah bayar-bayar yang lain, karena semuanya udah dikasih sama kampus. Selanjutnya itu tips and trick. Tips and trick, yang pertama kan tadi saya bilang, kalau misalnya kalian mau daftar, itu kalian pertama kali banget itu harus menentukan program apa yang mau kalian daftar. Cuman banyak dari kalian yang mungkin masih bingung, karena nggak familiar sama Cina gitu, jadi bingung mau daftar di mana, terus sekolahnya yang kayak apa, atau even bingung mau kuliah apa. Saya sendiri dulu juga bingung mau kuliah apa gitu waktu S1. Jadi akhirnya milih aja random gitu. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya kalian tuh harus nentuin banget kalian mau kuliah jurusan apa. Nah, kalau bingung, kalian pikir aja kira-kira di masa depan tuh kalian tuh kepengen jadi apa, cita-citanya apa, terus apa sih yang kalian paling suka? Misalnya kalian nggak suka hitung-hitungan, ya jangan sekolah yang akuntansi, yang matematika, dan yang banyak angkanya, nanti stres gitu. Nah, dari situ kalian nanti akhirnya pasti bisa nemuin kira-kira program apa sih yang kalian itu suka gitu. Kemudian yang penting kedua itu adalah tentang budget. Jadi kalian harus tahu siapa yang akan membiayai sekolah kalian di Cina. Misalnya orang tua. Nah, berapa sih budgetnya orang tua? Nah, kalian akan harus bicarain sama orang tua kalian, kira-kira budgetnya itu berapa. Nah, dari situ akan benar-benar bantu kalian untuk menentukan kampus mana sih yang terbaik untuk kalian itu bisa sekolah, sekolah di Cina, karena kampus-kampus di Cina itu benar-benar dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Jadi banyak pilihan banget di Cina. Yang ketiga, itu kalian harus menentukan, nggak wajib juga sih, cuman lebih baik kalau misalnya kalian itu kira-kira punya preference pengen sekolahnya di mana. Cuman kalau misalnya kalian nggak familiar sama Cina, karena Cina kan kayak super big gitu, kalian mungkin bisa kira-kira aja kayak, oh aku sukanya tuh kota-kota yang tropis kayak Indonesia, aku nggak suka kalau yang dingin. Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi jangan ke Beijing, jangan ke Harbin gitu. Jadi jangan mencobai diri sendiri dengan sekolah di kota-kota yang dingin. Kalau misalnya kayak Beijing sendiri itu kalau winter sekitar -5, kapan hari pernah -15 2 hari. Jadi jangan ngambil Cina-Cina yang utara kalau misalnya kalian emang nggak kuat dingin gitu. Lebih baik kalian ngambil sekolah-sekolah yang ada di Cina Selatan kayak Guangzhou, Shanghai, seperti itu, yang kota-kota di situ itu mereka cenderung lebih hangat ininya, cuacanya. Kalau misalnya kalian masih bingung lagi nih, Kak, aduh aku tuh masih nggak bisa mutusin, Kak. Nah, kalian bisa langsung aja ngerjain quiz di sini, quiz.china-admissions.com. Kemudian nanti kalian bisa isi quiznya, nanti kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian langsung tanya aja ke kita akan bantuin kalian. Kemudian yang kedua, guidelines to a successful application. Jadi gimana sih Kak caranya diterima sama kampus-kampus di Cina? Obviously kalian yang pertama itu harus memenuhi kriteria mereka ya. Jadi in terms of usia, nationality artinya kalian harus bukan berkewarganegaraan Cina karena
orang-orang yang berkewarganegaraan Cina itu punya aturan yang berbeda untuk sekolah di Cina. Kemudian yang ketiga itu in terms of academic performance, itu lebih baik kalau misalnya nilai kalian itu bagus. Obviously kalau nilai kalian bagus, itu peluang kalian untuk bisa diterima di kampus-kampus di Cina itu akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya lebih baik kalau kalian punya nilai HSK, TOEFL, atau IELTS ini yang memenuhi syarat mereka. Rata-rata kalau HSK, misalnya kalian ngambil program S1, S2, S3 Bahasa Mandarin, mereka require kalian tuh kumpulin HSK 4 atau 5, tergantung programnya apa. Kalau TOEFL itu, TOEFL IBT itu sekitar 80-85 minimal. Kalau IELTS itu biasanya 6 minimalnya, jadi 6.00 minimalnya. Cuman kayaknya beberapa kampus tuh masih mentoleransi kalau IELTS kalian 5,5. Kemudian kalian harus kumpulin semua dokumennya lengkap. Kalau nggak lengkap itu application-nya nggak akan dilihat sama kampusnya. Terus kalian harus complete ini, bayar uang registrasinya. Terus kumpulin application kalian, jadi completing the document sama application fee payment before the deadline. Terus obviously most important is to apply on China Admissions. Jadi apply aja di platformnya China Admissions. Terus, kalau misalnya kalian benar-benar ngebet harus sekolah di Cina, Kak, harus banget Kak sekolah di Cina aku tuh. Nah, kalau kayak gitu, kalian lebih baik daftarnya nggak cuma ke satu kampus, lebih baik kalian daftar ke 2-3 kampus supaya benar-benar kalian itu punya peluang lebih untuk diterima dan bisa berangkat ke Cina. Dan obviously kalau kalian mau S3, kalian harus dapat acceptance letter dari profesor di kampus di Cina. Nah, yang ketiga, kenapa sih Kak kok harus pakai China Admissions? Kenapa sih kok ini tuh paling penting banget? Kenapa? Karena yang pertama itu apply di China Admissions tuh gratis guys. Jadi kita itu nggak ada service fee lah, servisan itu nggak ada. Jadi benar-benar gratis. Kalian itu cuman perlu bayar uang pendaftaran alias application fee because itu diwajibin sama kampusnya gitu. Karena kalau kalian nggak bayar nanti application kalian dibilang nggak lengkap. Yang kedua, kenapa harus apply di China Admissions? Karena itu kita itu one platform for all, alias kalian itu bisa lihat dan bisa milih dan bisa apply ke 2.500 program yang ada di Cina. Jadi kita tuh kerjasamanya nggak main-main, guys. Nggak cuman kerjasama sama 5-10 kampus aja di Cina, tapi kita tuh kerjasama sama seratusan kampus di Cina. Kenapa kita bisa kerjasama sama banyak banget kampus di Cina? Karena kantor kita sendiri ada di Cina. Jadi kita punya advantage, kita berada di Cina, kita kenal sama admissions officer-nya kampus-kampus tersebut. Jadi kita bisa kerjasama dan bisa bantu kalian apply ke lebih banyak lagi kampus di Cina. Jadi akan banyak banget pilihan buat kalian yang mau sekolah di Cina. Itu pilihannya nggak cuma itu-itu aja. Yang ketiga, itu karena kita itu reachable anytime. Jadi sekarang ini kan kalian COVID-19 toh nggak bisa keluar-keluar rumah kan. Jadi kan sekarang juga cuma main-main handphone aja atau main-main laptop gitu. Ya udah, kalian kontak-kontak kita aja. Kita tuh reachable di email, WhatsApp, dan WeChat gitu. Next, itu last part, frequently asked questions. Jadi kapan sih Kak jadwal penerimaan mahasiswa baru di kampus Cina? Biasanya mereka terimanya di March sama September. Cuman kalau misalnya untuk intake yang di Maret, itu kebanyakan cuman untuk sekolah bahasa aja. Kalau program S1, S2, S3 kebanyakan di September. Kemudian untuk tentang yang kedua, tentang dorm, tentang asrama, itu di banyak kampus mereka punya asrama. Sebenarnya hampir semua kampus tuh punya asrama untuk international students. Dan most importantly, asrama untuk international students sama Chinese student itu beda, guys. Jadi kalian tuh nggak akan sekamar sama murid Cina. Jadi international gabung international sendiri. Nah, tapi kapan sih Kak bisa booking? Pasti dapat kamarnya nggak sih? Nah, itunya tergantung kampus masing-masing. Jadi kalian juga bisa tanya sih sama kita, karena kita tahu list-list kampus yang misalnya nggak nyediain dormitory untuk international students. Contohnya UIBE, kampus saya dulu, itu nggak nyediain dormitory untuk international students kecuali kalian beasiswa. Jadi mahasiswa yang bayar sendiri nggak dapat kamar di kampus. Nah, terus untuk usia sendiri, age requirement untuk S1 itu 18-30, S2 18-35, S3 18-40, kalau sekolah bahasa 18-60 tahun. Nah, tapi kalau misalnya saya masih di bawah 18 gimana, Kak? Tapi saya udah lulus SMA sih. Nah, kalau misalnya kalian masih di bawah 18, itu kalian in most cases harus nyari guardian di Cina. Kenapa? Karena ini akan berkaitan sama proses pendaftaran visa kalian. Maka dari itu kalian butuh punya guardian di Cina. Guardian itu bisa
bisa orang Cina yang tinggal di Cina, atau bisa juga foreigner. Terserah sih, kalau foreigner itu terserah dari negara apa, tapi dia posisinya harus ada di Cina, dan dia di Cina itu harus under working visa. Jadi kalau misalnya kalian punya teman Indonesia juga, ya tapi masih mahasiswa, tapi dia udah 25 tahun misalnya, nah sorry banget dia nggak bisa jadi guardian kamu. Jadi guardian kamu tuh harus, kalau foreigner harus punya working visa di Cina, kalau nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa nemu guardian, nanti bisa konsultasi sama kita lagi, karena kita tahu ada beberapa kampus yang bisa bantu kalian untuk cari guardian di Cina gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot cari guardiannya, nanti kampusnya yang cariin, kemudian nanti kalian tinggal bayar ini aja jasa kayak apa sih untuk melengkapi dokumen-dokumennya, karena mereka untuk submit dokumen-dokumennya di Cina dan lain sebagainya itu ada duit yang harus dibayarin ke kantor-kantor tersebut. Nah, terus yang kelima itu tadi udah dibahas sih sebenarnya. Kalau di Cina tuh kira-kira biayanya berapa sih, Kak? Kira-kira itu untuk program S1 sekitar 36.000 per tahun, kalau sekolah bahasa 13 juta per semester, kalau living cost and accommodation, uang jajan plus dormitory dan lain sebagainya itu sekitar 5 juta sampai 12 juta per bulan. Nah, ini tergantung juga kalian tinggalnya di dorm atau kalian sewa apartemen, kalian lifestyle-nya kayak gimana, terus tergantung lagi kalian sekolahnya di mana. Obviously, kalau kalian sekolahnya di Beijing sama Shanghai, pasti angkanya akan semakin ke atas gitu, pasti akan semakin mahal. Terus, Kak, kalau misalnya aku sekolah di Cina, aku bisa kerja nggak sih? Soalnya kan kalau aku sekolah di negara lain, aku bisa kerja. Nah, kalau di Cina itu sebenarnya international students itu nggak boleh kerja. Jadi sebenarnya kalau kalian mau kerja part-time ataupun full-time itu dihitung ilegal sama pemerintah Cina. Yang bisa kalian lakuin itu adalah cari magang, internship ya. Internship itu banyak pilihan dan banyak yang sebenarnya nyari international students, terutama di kota-kota besar. Dan juga internship itu kebanyakan di Cina itu dibayar. Kadang ada yang hitungannya bulanan, ada yang hitungannya harian, tergantung, tapi kebanyakan dibayar. Kemudian, additional required documents-nya apa sih, Kak? Itu kayak foreign physical examination form alias cek kesehatan, sama SKCK. Cuman ini tergantung karena nggak semua kampus tuh mewajibkan dua dokumen ini. Kalau misalnya kalian bingung, nanti bisa kontak kita aja, nanti kita kasih tahu setelah review application kalian, apakah dua dokumen ini diperlukan atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian sekolah S1, S2, S3, biasanya yang hasil lab cek kesehatan itu diperlukan karena itu untuk untuk visa kalian di Cina. Terus kalau saya mau S3, gimana sih Kak caranya dapat acceptance dari supervisor PhD-nya? Apa yang harus kalian lakukan adalah kontak supervisor tersebut via email, terus definitely kalian harus attach research proposal kalian, sama ya kontak mereka aja terus-terusan gitu. Terutama cari profesor yang bidang research-nya tuh sesuai sama apa yang mau kalian bikin di tesis kalian, di final tesis kalian. Terus application deadline-nya kapan? Itu kebanyakan di Mei sampai Juli, cuman majority of them itu akan berakhir di Juni ya. Jadi bulan depan di akhir Juni itu mungkin kayak sekitar 70% ya, 70% kampus-kampus Cina itu akan mengakhiri periode pendaftaran untuk September intake. Ya gitu aja sih guys untuk presentasi info session hari ini. Terus kalau misalnya kalian mau cari-cari program, itu bisa langsung ke link di website China Admissions saja, apply.china-admissions.com/search. Terus bisa email kita di apply@china-admissions.com. Kalian bisa email pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, karena ada saya, nanti saya yang jawab. Atau kalau kalian lebih nyaman pakai bahasa Inggris juga nggak masalah, karena nanti saya jawab pakai bahasa Inggris juga, atau nanti dijawab sama teman saya yang speak English, obviously. Terus kalau mau connect di WhatsApp, bisa langsung ke WhatsApp itu +86 132 4122 2181 yang megang WhatsApp-nya saya, jadi nanti ketemunya saya lagi. Terus, obviously kalian pasti semuanya punya sosmed, ya kan? Punya Facebook, Instagram, dan teman-temannya. Jadi kalau kalian punya sosmed-sosmed tersebut, pastinya jangan lupa follow kita aja di Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. Terus kalau kalian punya WeChat, nanti bisa scan barcode ini untuk follow
our official account, atau kalau misalnya kalian mau connect sama saya di WeChat, bisa juga, nggak masalah. Nanti chat aja di situ. Nanti saya kasih WeChat ID saya. That's it. Alright, sekarang saya jawab pertanyaan ya yang di Q&A session. From Anonymous. Kak, kalau misalkan pas lagi apply OnePlus 4, aku nggak punya HSK, tapi pas udah turun admission notice-nya, aku udah ada hasil HSK, gimana Kak? Boleh skip 1 tahun bahasanya nggak? Unfortunately nggak boleh, karena ini tuh udah satu paket. Jadi kamu mau nggak mau tetap harus sekolah bahasa di BLCC. Sebenarnya mereka bilang kalau misalnya kamu masuknya di Maret, bisa aja. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau sekolah lama-lama, kamu nanti masuk sekolah bahasanya di Maret aja, supaya nanti September kamu bisa langsung lanjut lanjut S1 gitu. Cuman sebenarnya sekolah bahasa setahun juga nggak ada ruginya sih. Terus from Anonymous, CSC Type B masih buka pendaftaran nggak ya Kak? Sebenarnya udah enggak. Kebanyakan kampus itu even yang Type B, jadi FYI, CSC Type B itu yang daftarnya langsung ke kampusnya masing-masing. Nah, untuk CSC Type B itu kebanyakan udah tutup. Jadi mereka rata-rata itu deadline-nya di akhir Maret sama awal April, kayak 31 Maret atau 10 April gitu. From Monica yang Tianjin Univ tuh ada uang sakunya nggak ya Kak? Tadi itu ada 1.400 RMB per bulan dikasih sama mereka. Kemudian from Jane, kalau Xiamen University infonya seperti apa Kak? Kalau HSK 5, skornya nggak sampai 210 bisa lanjut S2 nggak Kak? Kamu mau sekolah apa Jane? Maksudnya mau program apa? Kemudian Xiamen University ini untuk September udah tutup pendaftaran dari April kemarin, jadi udah nggak bisa daftar lagi sekarang. Nah, jadi itu nilai HSK itu sebenarnya bergantung sama programnya apa. Jadi ada beberapa program tertentu yang di mana kamu itu butuh nilai HSK yang lebih tinggi daripada program yang lain gitu. From Anonymous, apakah scholarship yang disediakan tidak mengcover biaya language class? Kalau ini tentang BLCC Tianjin University, jawabannya adalah tidak, karena 1 tahun kamu sekolah bahasa di BLCC, kamu harus bayar full. From Fairlin, gimana sih Kak caranya daftar scholarship? Definitely daftarnya di China Admissions website ya. Nih, aku ketik ya Fairlin, supaya kamu nggak, kalau aku ngomong nanti kamu bingung. Ya udah aku ketik ya Fairlin di situ, ada linknya. Nanti kamu buka aja linknya, terus tinggal kamu search aja di di boxnya search bar itu, search aja BLCC gitu, nanti pasti keluar. From Wika, kalau misalnya sekolah bahasa itu nanti kita tinggalnya di dorm atau cari tempat tinggal sendiri di luar kampus, Kak. Wika, ini kampus mana maksudnya? Kalau misalnya di BLCC, mereka punya dorm, dan dormnya itu semua international students-nya itu bisa tinggal di dorm karena dormnya mereka tuh gede banget. Tapi kalau di kampus-kampus lain, itu tergantung sama situasi kampusnya ya, Wika. Jadi ada kampus-kampus lain yang mahasiswa internasional, kalau kamu sekolah bahasa itu nggak bisa tinggal di dorm gitu, karena mereka dormnya nggak cukup untuk semuanya. Mereka punya dormnya terbatas aja gitu. Terus from Ardiani, how much is the application fee? So basically application fee itu tergantung sama kampus. Jadi untuk range harganya sekitar 80 sampai 150 US dollar per application. Jadi let's say misalnya daftar ke BFSU gitu. Terus daftar 2 program, satu international marketing, satu international business. Jadi bayar uang pendaftarannya berapa Kak? 1 apa 2? Obviously 2 gitu. Jadi karena uang pendaftaran itu untuk per program. Kalau even though kalian misalnya daftar 3 program di satu kampus, tetap bayarnya per program. Jadi kali 3 gitu. From Ardiani, can we get the PPT after the session? Definitely yes. This is actually a recorded session. Jadi nanti we'll share you the link. I think we will upload this on YouTube as well. So we would definitely share you the link so you can watch it after. And then from Anonymous, Kak, kalau untuk accounting major yang ideal apply ke university yang mana? Banyak banget sih yang nyediain accounting. Cuman yang saya tahu punya ini spesialisasi itu di Ningpo. Nih ya, saya ketik ya, Ningpo. Ningpo University ini punya jurusan accounting yang ada spesialisasinya. Jadi satunya
ACCA, satunya yang satu lagi itu loh, yang accounting-nya gitu. Jadi menyesuaikan, itu kan kayak lebih menyesuaikan, karena kalau accounting itu kan kayak sistemnya kan emang ada dua, itu ACCA satunya apa gitu, saya lupa udah lama sekolahnya. Nah, jadi kamu bisa nyesuaiin yang mana yang dipakai di Indo, jadi kamu sekolah yang itu aja biar useful tetap ilmunya. Kak, jurusan HI itu hubungan internasional ya. Hubungan internasional tuh di Cina jarang ada ya. Kalau hubungan internasional itu international relation itu biasanya kalau S1 kebanyakan itu programnya dalam bahasa Mandarin, Monica. Kalau S2 baru banyak yang bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kamu oke sekolah yang bahasa Mandarin ya nggak apa-apa juga sih. Nanti kamu kalau masih nggak bisa Mandarin itu ya obviously kamu harus sekolah bahasa dulu, lebih baik begitu selama 1 tahun supaya paling nggak kamu bisa achieve HSK level 4 or 5, kemudian baru di tahun selanjutnya kamu sekolah S1 selama 4 tahun gitu. Nah, from Ardiani, untuk apply S1 harus lulus dari grade 12 dulu kah? Or bisa apply after grade 11 terus masuk language? Chinese University itu nggak bisa kalau misalnya apply dari grade 11, jadi harus lulus S1 dulu karena mereka itu mewajibkan international students untuk kumpulin ijazah dan nilai raport sampai di tahun terakhir. Jadi nilai raport itu dari kelas 10, 11, 12 harus dikumpulin plus ijazah. Jadi harus lulus S1. Plus in addition kalau misalnya belum lulus S1, belum lulus S1, belum lulus SMA, berarti kan in most cases bakal di bawah 18 tahun. Nah, kalau kayak gitu ada another problem which is harus dapat guardian di Cina gitu. Karena ini berkaitan sama applying visa, makanya harus punya guardian. Jadi even untuk sekolah bahasa itu sendiri mereka sebenarnya mewajibkan murid itu harus 18 tahun minimal karena itu ada hubungannya sama visa. Tapi ada sih satu kampus yang saya tahu yang mau terima murid umur 17 untuk sekolah bahasa aja tanpa guardian. Jadi merekanya oke untuk bantu apply visa and so on. Itu di Shanghai. Shanghai International Studies University alias SISU. Jadi mereka kalau kalian umur 17 nggak apa-apa. Terus from Nila, mesti lampirkan dokumen sertifikat bahasa Mandarin and bahasa Inggris and Mandarin, kalau tidak ada bagaimana? Jadi Nila, pertama kamu harus pilih dulu kamu mau sekolahnya itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi misalnya kamu mau ngambil sekolah yang dalam bahasa Inggris, kamu nggak perlu ngumpulin HSK. Yang kamu perlu fokuskan adalah cuma mengumpulkan TOEFL atau IELTS gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngambil sekolah yang dalam bahasa Mandarin, itu tergantung, tapi generally speaking, kamu nggak harus ngumpulin TOEFL atau IELTS. Kamu cuma perlu ngumpulin HSK aja, karena mereka sekolahnya butuh Mandarin, nggak butuh Inggris gitu. Nah, sekarang ini cuma kan COVID-19 ya, jadi kalau misalnya COVID-19 ini memang banyak TOEFL Center, IELTS Center yang nggak buka gitu. Kalau misalnya mereka nggak buka gimana Kak? Tergantung. Jadi kalau misalnya mereka akan buka di akhir Juni atau awal Juni, mungkin masih bisa kekejar kalau kalian mau apply untuk ngikutin TOEFL sama IELTS. Tapi kalau misalnya emang nggak kekejar, sebenarnya kita dari China Admissions itu menyediakan English test juga seharga 79 US dollar. 79 US dollar itu berapa rupiah ya? Sebentar ya. Kayaknya $1 tuh 14.000 ya. Jadi 79 dolar itu sekitar 1.100.000 rupiah. Jadi nanti kalian akan dites secara online sama online English educators yang kerja sama kita. Nanti setelah itu akan kita kasih sertifikatnya dan itu bisa kalian pakai untuk apply di kampus-kampus di Cina. Seandainya kalian emang nggak kekejar untuk ikut tes TOEFL atau IELTS gitu. Andre, ketika mau apply kuliah ke salah satu engineering campus di China in Mandarin, apakah boleh apply kalau belum ada HSK? The answer is no. So, jadi kamu harus punya HSK untuk apply di awal. Jadi, karena itu kan dokumen yang diwajibkan sama kampus. Jadi, kalau misalnya kamu apply, itu dokumenmu harus lengkap. Baru setelah kalau dokumenmu lengkap itu baru application-mu itu diperhitungkan sama kampus. Kalau misalnya HS kamu nggak ada, pasti nanti kampusnya akan bertanya terus, HS kamu di mana, HS kamu di mana, seperti itu. Jadi memang kalau kamu nggak punya HSK, ya kan, lebih baik kamu ngejar untuk bisa dapat HSK.
Akan tetapi sekarang ini karena coronavirus, ya kan, karena coronavirus, COVID-19, mungkin HSK Test Center juga tutup, masih belum jelas juga kapan mereka akan buka. Jadi, kalau misalnya seperti itu, ada beberapa kampus yang ngasih kebijakan di mana kalian itu akan dites secara online gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya kalian bisa ngasih bukti-bukti kalau HSK, kalau level Mandarinmu itu sampai di level situ jauh lebih baik. Misalnya bukti-bukti sertifikat atau misalnya ada nilai-nilai yang kamu bisa submit seperti itu. From Ardiani, untuk jurusan AI, uni mana yang menyediakan scholarship in English? Kalau untuk scholarship sendiri, sebenarnya kampus-kampus tuh kebanyakan menyediakan atau bisa di-cover di Chinese Government Scholarship gitu untuk beasiswa pemerintah Cina. Tapi untuk beasiswa pemerintah Cina sendiri itu deadline-nya udah tutup. Jadi untuk periode pendaftaran Chinese Government Scholarship itu tiap tahun itu di awal tahun, jadi sekitar Januari sampai Maret. Cuman rata-rata ya akhir Januari gitu, biasanya setelah Imlek sampai akhir Maret. Nah, itu harus nanti dilihat lagi, kalian bisa daftar ke embassy Cina di Indonesia, jadi kirim dokumennya ke Jakarta atau daftar langsung ke kampus gitu. Nah, untuk programnya apa aja? Programnya banyak banget. Sebenarnya hampir semua kampus itu bisa di-cover sama Chinese Government Scholarship. Cuman terkadang juga, what's tricky about CSC adalah kadang kita apply program A, tapi diterimanya program B gitu. Dan ya kemudian kita harus memutuskan apakah kamu mau ngambil beasiswanya atau enggak, seperti itu. Jadi itu kejadian di saya sendiri sebenarnya. Jadi saya dapat Chinese Government Scholarship dulu untuk sekolah di Beijing S2. Kemudian awalnya itu saya nggak daftar program World Economics, jadi saya daftarnya Master in International Business. Terus dapat daftarnya langsung ke kampus, jadi saya kirim dokumennya ke kampusnya di Beijing, terus dapat pengumumannya itu sekitar Juni-Juli, tapi di pengumumannya itu saya dimasukin ke program lain dan it's a yes or no, jadi udah nggak bisa negosiasi lagi sama kampus. Jadi kalau kamu mau ya silakan diambil, kalau nggak mau ya udah kayak gitu. Kalau next question, tahun depan usia 18 di bulan Agustus, apa bisa apply untuk tahun depan? Tahun depan usia 18 di Agustus ya. Bisa kok, bisa apply. Biasanya itu kalau misalnya usianya tergantung juga sih Agustusnya itu Agustus kapan. Cuman kalau misalnya masih Agustus awal gitu biasanya masih nggak apa-apa. Mereka mau bantu tanpa perlu guardian. Tapi kalau udah lewat dari Agustus September, nah itu pasti tetap perlu guardian. Kecuali di beberapa kampus yang mereka bisa bantu untuk cariin guardian atau mereka bisa bantu untuk kayak apa sih? Kayak untuk apply visanya gitu. From Ardiani ya, 21 Agustus. Sepertinya sih masih nggak apa-apa, cuman tergantung sama kampusnya lagi ya. Tergantung kampus sama jurusannya, jurusan apa gitu. Cuman biasanya sih masih dimaklumin dan masih kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya Agustus, jadi nanti mereka akan issue visa formnya mungkin setelah dia jadi 18 supaya nggak ribet di merekanya. Kalau from Andre, berapa HSK average score untuk study engineering PhD? Biasanya mereka minta HSK 5. Kalau HSK 5 itu minimum skornya 210. Apakah ada lagi pertanyaan? Kayaknya ada ya di chat ya. Oke, sekarang yang di chat guys. Oh, sorry ya Andre, saya nggak tahu ternyata video saya dari tadi itu menghalangin layar ya. Iya, mohon maaf ya. From Vico ya, 150 US dollar untuk satu semester or what at the online course HSK Group. 150 US dollar itu kalau di TICC itu sebulan habis 2 bulan, programnya untuk 2 bulan, terus kelasnya Senin sampai Jumat, 1 hari 1 jam. Xiamen University udah tutup pendaftaran, Jane from JK Budiman. Apa daftar bisa pergi kuliah ke sana karena orang asing nggak boleh ke sana sampai sekarang? Well, that's true. Sekarang memang Cina itu masih tutup bordernya untuk foreigners, untuk datang ke Cina. Tapi sebenarnya udah banyak
udah banyak progres-progres positif dari Cina sendiri. Salah satunya itu beberapa workers dari Korea udah boleh masuk ke Cina setelah mereka sign agreement. Jadi sebenarnya di Cina sendiri kan juga keadaannya setelah coronavirus ini sekarang tuh sudah jauh lebih baik. Mereka tuh jumlah casesnya udah semakin menurun, terus di banyak kota itu penambahan kasusnya 0 setiap hari, malah kalau saya bilang itu di Indonesia itu keadaannya sekarang jauh lebih buruk daripada di Cina. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri, Cina itu sedang menunggu seluruh dunia untuk membaik juga. Obviously kalau seluruh dunia membaik keadaannya pasti mereka akan lebih cepat untuk buka bordernya untuk foreigners bisa balik ke Cina gitu. Hopefully itu di Juni, Juli, atau Agustus lah mereka udah mulai oke untuk foreigners balik lagi masuk ke Cina. Once again, sorry ya, tadi ternyata video saya di tengah saya beneran nggak tahu dan nggak nyadar selama the whole session, sampai terakhir kayaknya baru nyadar kalau videonya di situ. Jadi from JK Budiman lagi, ada jurusan Mechatronic Engineering, jawabannya adalah ada. Jadi Cina itu menyediakan banyak banget jurusan yang bisa didaftar. Nanti kalian bisa langsung go to this link, apply.chinaadmissions.com/search. Terus kalau misalnya masih punya pertanyaan, karena kan sekarang kan nggak ada, cuman mungkin karena nggak kepikiran gitu kan. Nah, kalau misalnya masih punya pertanyaan, nanti bisa langsung kontak saya aja di any of this method. Bisa email, bisa WhatsApp, atau bisa DM Instagram juga bisa. Jadi nanti langsung kontak saya aja, nanti saya bantu untuk jawabin pertanyaan-pertanyaannya sama untuk pendaftarannya di Cina. That's it. Thank you for joining. Sorry for the technical issues before. I hope the session is useful for you. Kemudian the session will be uploaded on YouTube as well. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketinggalan atau mau share ke teman-teman kalian, bisa share YouTube link-nya. Bisa juga follow dan subscribe kita di YouTube channel China Admission supaya supaya kalian get updated kalau misalnya kita ada sesi-sesi terus kita upload ke sana. One last questions before I end the session from Andre. Apakah mahasiswa asing diperbolehkan untuk doing research di perusahaan mereka, misal aerospace engineering? Seharusnya sih boleh, Andre. Cuman kamu harus dapat agreement, harus dapat persetujuan dari perusahaan terkait juga. Cuman it's possible kok. I think that's it for today's Q&A session and the whole info session. Really sorry for the technical issues before. I hope you have a great evening. That's it. Stay safe, stay healthy, everyone. Bye-bye. Thank you.